Bapak Ibu, kita bersama-sama menyembah lagi di Intimacy Worship. Kita siapkan hati kita, waktu kita yang terbaik. Kita mau duduk diam dan kita mau menyembah dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami di hari-hari yang lalu Tuhan. Terima kasih untuk rancangan dan rencana Tuhan yang baik untuk hidup kami hari ini. Dan terima kasih untuk hidup kami dan rancangan Tuhan untuk masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur Tuhan karena betul-betul Tuhan tidak ada yang lain lagi dalam hidup kami yang bisa kami andalkan, yang bisa kami percaya lebih dari kami mengandalkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melawat setiap pribadi yang menyembah di rumah hari ini Tuhan. Biar pengurapan Tuhan membawa kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
satu-satunya Bapa yang setia. Kami mau memandang wajah-Mu Bapa. Kami mau mengenal Engkau lebih dari yang sebelumnya Bapa. Ajar kami untuk mengenal-Mu Tuhan, supaya penyembahan kami disertai dengan pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dari siapapun dalam hidup kami Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, sungguh sukacita bersama kami, saya sendiri, Nengah Wahyudi, boleh bersama-sama kembali dengan saudara dalam intimacy worship ini. Suatu kebahagiaan kalau kita boleh bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan bagaimana Tuhan menggunakan hidup kita bagi kemuliaan-Nya, bahkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau hari ini Tuhan mau pakai mulut saya, hati dan pikiran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama di dalam perenungan firman apa yang Tuhan mau taruh di dalam hati saya dan pikiran saya, demikian juga dapat menjadi rema buat saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Kami memuji-Mu, meninggikan-Mu, kami menyembah-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang ada, yang sudah ada, dan Engkau yang akan datang. Engkaulah yang Alfa dan yang Omega. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau menebus kami dari hukuman maut, dari kebinasaan kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau tidak menginginkan satu kami pun binasa. Engkau mengasihi kami supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan untuk itu Engkau mau kami hidup di dalam-Mu, hidup di dalam firman dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pagi ini, hari ini, kapanpun Engkau mau supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara hari ini buat kami, buat setiap kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan menaruhkan di hati saya ketika saya dihubungi untuk menyampaikan kebenarannya melalui intimacy worship ini, melalui kitab Wahyu pasal 2 ayat 19. Tertulis demikian melalui terjemahan baru Indonesia, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, Wahyu 2 ayat 19 tertulis lebih sederhana, lebih jelas. Saya bacakan buat saudara-saudara. "Aku tahu cara hidup kalian masing-masing." Jadi Tuhan tahu cara hidup kita. "Aku juga tahu bahwa kalian tetap saling mengasihi sesama saudara-saudari seimanmu." Tuhan tahu bagaimana kita hidup dengan sesama kita. "Aku tahu kamu tetap percaya dan setia kepadaku, tetap melayani aku, dan tetap bertahan dalam kesusahan." Tuhan tahu apa yang terjadi ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara dalam sakit penyakit, ketika saudara dalam ketegangan-ketegangan hidup. Tuhan tahu apa yang menjadi sikap kita. Apakah kita taat dengan firman-Nya, ataukah kita justru keluar dari firman-Nya? Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika saudara dalam keadaan senang, apa yang saudara lakukan, mengucap syukur, ataukah saudara justru merasakan kebanggaan itu dari diri saudara. Tuhan tahu. Ayat ini jelas mengatakan, ya, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita. Saya lanjutkan, TSI mengatakan, bahkan dalam semua hal itu, kalian sudah lebih maju dan meningkat dalam cara hidupmu yang semula ketika kalian baru percaya kepadaku. Tuhan tahu ketika saudara dalam pertobatan yang sungguh-sungguh untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tuhan tahu dan Tuhan mau kita untuk bertumbuh menuju kesetaraan dengan Kristus. Dalam segala hal apa yang kita alami, sikap kita,
cara kita hidup di dunia ini adalah cara seperti bagaimana Kristus hidup. Dia memberikan contoh, itulah hidup di sorga yang harus kita terapkan di bumi ini. Saudara, karenanya firman Tuhan mengatakan juga dalam kitab Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidaklah benar kalau kita hidup hanya sekedar mengejar upah, mengejar reward, mengejar penghargaan, mengejar kata terima kasih ataupun tepuk tangan dari manusia. Motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu yang penting, saudara. Seringkali kita melakukan sesuatu hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan melihat kita. Karena itu apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk Tuhan. Ketika saudara menjadi seorang, katakanlah pekerja kasar, katakan misalnya di gereja saudara hanya menjadi koster yang sedang ngepel, saudara sedang tidak melakukan untuk gembalamu, untuk jemaatmu. Saudara sedang mengepel untuk Tuhan. Ketika saudara menjadi pekerja biasa, pekerja kasar, katakan, saudara sedang tidak melakukan untuk sekedar mencari upah. Tetapi saudara melakukan pekerjaan itu, bagaimana saudara melakukannya untuk Tuhan. Maka saudara melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Ketika saudara menjadi seorang pedagang, berdaganglah di bagaimana seperti berdagang di sorga. Saudara melakukannya untuk Sang Raja, untuk Tuhan. Maka kita akan berdagang, melakukan dengan yang baik. Kita tidak akan menipu. Kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kita melakukannya dengan benar, memberikan kualitas yang terbaik, memberikan harga yang layak untuk dilakukan. Ketika kita sebagai pengusaha, kita tidak akan menjadi pengusaha yang menipu. Kita akan melakukan apa yang Tuhan minta. Kita akan memberikan dengan baik, dengan kualitas yang terbaik. Kita akan memberikan dengan jujur apa yang ada. Kita mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Kita akan mengerjakan semuanya dengan benar. Kita akan melayani customer kita dengan baik, dengan kualitas yang terbaik. Kalau kita salah, kita perbaiki dan kita minta maaf. Demikian juga kalau kita mau melakukannya untuk kehidupan kita dalam keluarga. Bagaimana kita melakukannya dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi istri, mengasihi anak-anak, menghormati orang tua. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Melakukannya benar-benar untuk Tuhan. Apapun profesi kita, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, biarlah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan. Maka Tuhanlah yang akan memberi reward, memberikan hadiah, memberikan berkatnya. Ketika saudara sebagai pekerja yang bekerja dengan baik, saudara melakukan dengan baik, bosmu akan menghargai engkau. Tuhan memakai bosmu, Tuhan juga bisa memakai orang lain. Sehingga ketika engkau bekerja dengan baik, Tuhan mengangkat saudara dengan cara yang ajaib. Maka ketika kita melakukan itu dengan baik, keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan yang akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Percayalah saudara-saudara, ketika engkau setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan memberikan engkau saudara tanggung jawab yang lebih besar. Firman mengatakan bagaimana engkau dapat diberikan perkara lebih besar kalau dengan hal yang kecil saja engkau tidak dapat bertanggung jawab. Maka mari saudara-saudara, kita lakukan semua dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa untuk Tuhan, apapun itu. Menjadi seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, suami yang mengasihi istri, menjadi seorang istri yang kalau bangun pagi tidak perlu menggerutu untuk menyediakan apa yang disediakan bagi keluarganya. Saudara sedang melayani Tuhan karena saudara sedang melayani anak-anak. Begitu juga suami tidak perlu harus merasa dongkol dan semuanya. Bereskan kalau ada persoalan. Berbicaralah dengan dasar yang benar di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera dan sukacita akan senantiasa memimpin saudara. Saudara,
Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan pertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Ketika kita pada akhirnya nanti akan semua mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, saudara. Kitab Matius 25 pasal 31 sampai 46, bagaimana saat akhir kehidupan nanti kita akan mempertanggungjawabkannya semua. Apa yang kita lakukan, baik saudara sebagai presiden sekalipun, ataupun saudara rakyat jelata, saudara sebagai seorang pengusaha atau sebagai apapun, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan mari saudara, dalam hidup ini Tuhan juga menghargai segala sesuatunya. Tuhan pasti memberkati kita. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan ini. Sebab segalanya kita akan bertanggungjawabkan. Mari kita baca bagian akhir, saya akan tutup dengan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya bacakan buat saudara. Penghakiman terakhir, demikian perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua malaikat. Lalu semua bangsa, saudara dan saya yang hidup dan yang mati dibangkitkan, akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan raja itu akan dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan dia akan menempatkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ingat, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Domba dan kambing ini simbol. Kambing itu melonjak-lonjak, nakal dan semuanya. Domba yang taat. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, berarti domba-domba, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara mau jadi domba atau menjadi kambing, sebelah kanan atau sebelah kiri, lakukan dengan setia. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dan dalam penjara, kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberi reward, memberi hadiah kepada setiap kita yang dengan taat dan setia melakukannya. Bukan hanya nanti dalam kehidupan kekal, tetapi ketika saudara setia melakukan hal-hal yang kecil dengan benar, dengan motivasi yang benar,
Tuhan melihat motivasi saudara-saudara. Apa motivasi kita? Apakah menyenangkan manusia ataukah menyenangkan Tuhan? Mari, Kolose 3 ayat 23 tadi katakan kepada kita, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari saudara-saudara, dalam situasi apapun kita tetap melakukannya untuk Tuhan. Kita dalam situasi tegang, situasi sulit, mari kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara yang benar, kita nggak perlu menyelesaikan persoalan kita dengan cara-cara dunia, tapi kita melakukannya dengan cara-cara Tuhan. Melakukannya di dalam setia dan taat. Saat kita melakukan dengan taat dan setia, saat kita melangkah dengan benar, Tuhan pasti menyediakan upahnya yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mau kami untuk terus membangun intimasi dengan Engkau. Dengan melakukan segala sesuatu, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Engkau tahu kami, Engkau tahu cara hidup kami, dan Engkau mau cara hidup kami adalah cara hidup yang senantiasa mengandalkan Engkau. Motivasi kami bukan untuk dipuji manusia, motivasi kami bukan untuk mencari upah, motivasi kami bukan untuk sekedar mencari berkat, tapi motivasi kami adalah untuk taat dan setia memuliakan Tuhan. Maka Tuhan, kami bukan hanya sekedar mau untuk diberkati, tapi kami mau memuliakan Engkau. Maka Tuhan, kami percaya firman-Mu. Engkau pasti menyelesaikan segala pergumulan kami, apapun pergumulan kami, entahkah itu soal keuangan. Tuhan, terlalu mudah bagimu untuk menyelesaikan sebesar apapun, sebab Engkau menciptakan langit dan bumi ini. Engkau kaya, dan kamilah menjadikan anak-anak Tuhan yang kaya raya itu. Maka apakah pergumulan kami? Terlalu kecil pergumulan kami Tuhan, yang Kau mau kami untuk percaya, untuk punya iman yang kecil saja cukup tetapi penuh. Maka gunung pergumulan kami pasti pindah. Engkau mau kami melakukan segala sesuatu benar. Karena itu benarkan kami Tuhan, ampuni kami demi darah Yesus sehingga kami benar. Dan motivasi kami di dalam kami menghadapi pergumulan kami, entah itu persoalan keuangan sebesar apapun, di dalam situasi pandemi ini, kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan orang-orang benar. Engkau punya cara untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup sekalipun. Sebab Engkau pasti membukakan berkat-Mu buat kami. Ketika kami dalam pergumulan sakit penyakit apapun itu sakit kami, bahkan kalau manusia mengatakan, dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan yang mati dihidupkan dalam nama Yesus. Maka kalaupun kami berhadapan dengan sel cancer stadium berapapun, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami harus berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama, sebab Engkau sudah mati di kayu salib bagi semua yang berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, maka kami harus hidup dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, adalah kami harus melakukan firman-Mu. Segala sesuatu kami harus lakukan seperti untuk Tuhan. Maka kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kami hanya mau diampuni tetapi kami tidak mau mengampuni, kami menjadi pendusta, kami belum benar. Karena Tuhan, pada hari ini, saat ini kami mau mengampuni siapapun yang menyakiti kami. Siapapun itu Tuhan, termasuk kami memberkati orang-orang yang membenci kami, memusuhi kami. Kami berdoa buat mereka, diberkati mereka Tuhan. Karena itu Tuhan, kami klaim firman-Mu, karena firman-Mu harus benar dan pasti benar. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Tuhan telah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu. Maka dalam nama Yesus, saudara yang sakit penyakit apapun yang saudara derita, segala kutuk apapun yang kau alami, telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Entah pergumulan kami soal hubungan dalam keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, Tuhan ampuni kami.
Biarlah kami menjadi suami yang mengasihi istri. Biarlah kami menjadi istri yang menghormati suami, yang mengasihi dia. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah kami menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Dan demikian juga sebagai jemaat menghormati Kristus, biarlah istri menghormati suami dan mengasihinya. Kami menjadi keluarga yang mengampuni, kami tidak saling menyalahkan, sehingga damai sejahtera dan Yesuslah yang hidup di dalam kami. Kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan Yesus, penghakiman adalah hak-Mu. Kami seringkali menghakimi sesama kami mohon ampun, sehingga kami dibenarkan. Maka ketika kami hidup benar, firman-Mu berlaku, berkat-Mu tercurah, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keluarga-keluarga yang bermasalah dipulihkan, anak-anak yang memberontak, Tuhan ingatkan mereka untuk kembali. Dan biarlah anak-anak menghormati orang tuanya, maka berkat-Mu tercurah. Sebab rancangan Tuhan atas setiap kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka Engkau pasti memulihkan keadaan kami. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang kembali kepadamu, yang bertobat mengasihi-Mu. Rancangan-Mu pasti terjadi, pemulihan terjadi. Sebab segala sesuatu kami lakukan untuk Tuhan. Engkau tahu segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap manusia, setiap kami siapapun untuk kembali menjadi milik-Mu. Kau berkati program intimasi ini untuk setiap kami mengambil waktu setiap saat membangun hubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Sebagaimana firman-Mu sendiri, sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, dalam hidup kami, seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan, rejeki, kesembuhan, pemulihan. Apa yang kami perlu? Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Tetapi juga seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, siapapun, termasuk orang-orang yang sangat dekat, begitu berat, seperti Yesus melakukan di kayu salib, kami mengampuni mereka. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sebab kami ini lemah Tuhan. Dan biarlah kami tidak mencobai Tuhan, tetapi Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap saudara dan saya. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam intimacy worship yang lainnya ataupun dalam program lainnya. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin.